Selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali ke Madrid, khususnya yang baru datang dari Indonesia, di sini siang dan malamnya tidak jelas, khususnya di musim panas saat ini atau di musim dingin. Jadi kalau di musim panas itu siangnya panjang, malamnya pendek. Kalau musim dingin, malamnya yang panjang. Ya. Jadi saya juga sedang berusaha menyesuaikan diri ya. Jadi saya diajarin kalau di sini jangan berpedoman pada matahari, nanti kecelik terus ya. Jadi berpedoman pada jam. Jadi kalau sudah jam waktunya tidur, meskipun masih terang, tutup aja korden, biar gelap tidur aja gitu. Nah sebaliknya juga kalau musim dingin, lihat jam, walaupun pagi itu matahari belum nongol, wah ini waktunya jam ke kantor ya ke kantor aja gitu. Kira-kira begitu. Nah secara psikologis memang tidak mudah, tapi kita harus berusaha gitu ya. Nah itulah memang tantangan bagi kita kalau berada di tempat yang baru. Nah, sebelum saya memulai, saya mau mengenalkan dulu staf-staf KBRI kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf tidak mengundang semuanya gitu karena ini suasana masih COVID ya. Kita harus tetap hati-hati, menjaga diri, tetap waspada, jangan sampai nanti kita tertular, apalagi yang usianya sudah rodok sepuh gitu ya. Saya ini walaupun tidak mau dikatakan sudah tua, tapi kan statusnya sudah jadi kakek juga. Dan kadang-kadang badan ini juga sudah tidak mau lagi dibawa seperti waktu muda. Jadi harus tetap hati-hati, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, olahraga juga harus teratur. Yang pertama saya perkenalkan Pak Bayu, ini diplomat paling senior di KBRI Madrid. Beliau juga selaku HUC ya. Beliau mengkoordinasikan program-program yang ada sehingga antara satu kegiatan lain bisa sinergis. Kalau ada perlu apa-apa bisa kontak beliau. Khususnya yang perlu fasilitas ya, katakan perlu penjemputan mobil atau mau bermalam di Wisma atau di KBRI gitu. Bisa kontak beliau, tetapi memang karena banyak yang berminat gitu ya, apalagi pejabat-pejabat kita eksekutif maupun legislatif di pusat maupun di daerah sudah lebih dari 2 tahun tidak keluar negeri, jadi banyak yang ingin datang ke Spanyol ya, karena Spanyol ini salah satu negara yang menarik ya menurut banyak orang Indonesia. Nah karena itu kalau misalnya ada keluarga, sanak famili yang ingin ke sini, ingin bermalam di Wisma atau ingin bermalam di KBRI, semuanya memiliki hak yang sama ya. Tapi tentu kalau yang dinas itu nanti diprioritaskan. Kalau yang tidak dinas, yang mendaftar lebih dulu yang akan memiliki hak. Kira-kira kami mengaturnya seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Adhan ya, ini Pak Adhan ya, beliau pangkatnya kolonel dari Angkatan Udara. Kemudian Pak Eka, ini bagian konsuler ya. Bagian konsuler ini dulu saya lihat, mudah-mudahan saya tidak salah, itu pasif. Ya, kalau ada masalah baru diurus. Nah, sejak saya di sini saya bilang Pak Eka mulai sekarang harus diubah paradigmanya, harus proaktif. Ya, jangan nunggu masalah baru ditangani, tapi bagaimana masalah tidak sampai timbul. Gitu. Kalau ada keluhan, ada gejala walaupun tidak dilaporkan, kita coba ambil inisiatif.
Nah, salah satu kemudian bentuk tindak lanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian yang kawin silang, kawin campur, karena mereka punya masalah-masalah spesifik yang tidak dirasakan oleh WNI yang lainnya. Nah, karena itu kita berusaha untuk mengorganisir secara khusus, mencoba memberikan perhatian lebih ya, sehingga potensi masalah di kemudian hari bisa kita minimalisir. Nah, alhamdulillah akhir-akhir ini juga karena komunikasi ke Pejambon, ke Jakarta lancar begitu, ada harapan tuntutan mereka yang sebetulnya udah lama, berpuluh-puluh tahun, bisa memiliki dui keluarga negaraan. Karena menyangkut masa depan anak-anak mereka ya. Coba bisa dibayangkan ya, kalau misalnya mereka, anak-anak mereka harus ke Indonesia itu dengan status bukan WNI, itu kan harus apply visa, prosedurnya sulit, di sananya dibatasi, tidak boleh lebih dan seterusnya. Nah, belum lagi kalau mereka punya harta warisan, itu kan tidak bisa diakui dan seterusnya. Nah, ini hal-hal seperti ini mudah-mudahan dalam waktu dekat itu proses dui keluarga negaraan khususnya bagi anak-anak mereka yang kawin campur ini bisa diputuskan DPR. Ya, prosesnya sedang berjalan. Nah, karena itu juga mereka-mereka ini nantinya saya sedang punya ide, kalau pansusnya sudah terbentuk kita undang ke sini. Nah, nanti biar berdialog dengan mereka-mereka ini. Nah, ini kira-kira ide awal, mudah-mudahan ke depan bisa juga diperluas ya, agar aktivitas sosial masyarakat itu juga bisa lebih memberikan manfaat baik terhadap diri masing-masing, kemudian juga memberikan manfaat kepada warga secara keseluruhan, tapi juga bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara baik dalam waktu pendek maupun jangka panjang. Kira-kira itu idenya. Nah, yang lain ada Ibu Adak ya. Nah, ini Ibu Adak yang paling cantik ya. Ini alhamdulillah sekarang sudah aktif sekali ya, mudah-mudahan terus bisa kita dorong. Nah, di situ ada pasukannya dari Barcelona ITPC, Pak Jo ya. Orangnya besar tapi ini energik, lincah juga, gitu ya, lincah ya, mudah-mudahan nanti terus semangat. Nah, selain itu ada Mbak Sila. Nah, Mbak Sila ini yang bertanggung jawab terkait media ya. Pak Bram enggak hadir ya? Izin Bapak. Oh, izin ya. Ya, Mbak Sila ini bertanggung jawab terhadap media kita, dan kita dorong agar media ini terus-menerus mengkomunikasikan berbagai kegiatan yang kita lakukan, karena bukan mustahil nanti dengan mengkomunikasikan itu warga kita baik yang di Spanyol atau di Eropa atau di tanah air melihat itu ada peluang gitu ya, ada informasi. Nah, kemudian bisa dimediasi ya, dan mudah-mudahan kemudian berujung pada manfaat ya, kegiatan ekonomi. Nah, sore ini terus terang kita menjamu pada dua orang pemenang ya dari sayembara yang kita umumkan sekitar 4 bulan yang lalu ke seluruh tanah air, seluruh warga Indonesia, bukan hanya di tanah air, dari manapun boleh mengikuti sayembara ini. Dan ini memang diniatkan bagian dari kegiatan 17 Agustus 2022. Nah, kenapa sayembara ini diadakan? Ada beberapa latar belakang pemikiran. Yang pertama, suasana pandemi. Bagaimana dalam suasana di mana tidak boleh mengumpulkan orang banyak, ya, tapi kita tetap bisa merayakan dengan tidak kalah meriahnya. Gitu.
Karena itu saya berpikir biarlah di dunia nyata tidak banyak, tapi di dunia maya dibikin heboh. Nah, kira-kira idenya gitu, ya, ya. Nah sekarang ini kan, aduh, emak-emak itu suka sekali lihat ya YouTube gitu ya. Dan saya perhatikan, nah ini saya mau kenalkan, ini menurut teman-teman bukan saya. Di Daulat sekarang YouTuber paling hebat di Spanyol ini Mbak Yanti ya. Ya. Dengan suaminya. Bacanya bahasa Spanyolnya apa? Guise atau Guse atau Gise? Gise ya. Saya baru mulai belajar bahasa Spanyol gitu. Jadi kadang-kadang tulisan itu juga takut salah ya. Jadi bacanya panggilannya Gise ya. Jadi Yanti and Gise Family. Itu YouTube-nya ya. Boleh nanti dilihat. Hebat sekali, baru tadi malam di-upload, sekarang sudah lebih dari 300.000 ya. 300.000 saya pantau. Coba hebohnya, 300.000 orang ya. Nah ini. Nah kemudian ada juga ini Bayu dan Clara. Nah ini. Dulu setengah bule, sekarang ganti nama. Bayu Clara Family ya. Nanti kalau mau tahu penjelasannya, lihat YouTube-nya ada yang menjelaskan. Kemudian ini Mbak Dewi Pobo ya, yang tidak kalah hebat ya. Tapi Mbak Dewi Pobo ini punya kelebihan yang lain ya. Beliau punya naluri bisnis hebat. Nah karena itu nanti Mbak Dewi Pobo sama ini dari Belanda bisa tukar nomor HP, bukan mustahil nanti bisa jadi kegiatan bisnis ya. Jadi pemenang lombanya saya kira sudah tahu ya, Ibu Dwi Eko Miranti dan Ibu Damayanti Suryana, masing-masing ditemani ya oleh satunya anaknya, satunya temannya gitu. Ada lagi yang belum saya kenalkan ya? Cukup ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon doanya mudah-mudahan sayembara seperti ini bisa menjadi bagian dari tradisi kita, khususnya di KBRI Madrid ini. Karena saya tahu betul ya, saya lahir di kampung, dari keluarga yang miskin, itu keluar negeri itu hanya mimpi. Ya, barang mewah sekali, bisa menginjakkan kaki di luar negeri gitu. Barang mewah sekali. Nah, karena itu apa salahnya kalau kita, atau paling tidak saya, selama di sini berbagi mimpi gitu. Masalah menang itu kan masalah garis tangan gitu ya. Ya, tapi orang punya harapan saja, wah itu tidurnya sudah semakin indah gitu. Ya. Jadi peserta nanti ini bisa diwawancarai, ini dua pemenang ini. Ya, sejak mendaftar itu pasti mimpinya lebih indah itu dari biasanya. Nah, tadi saya juga mendengar dari Mbak Dewi Pobo ada usulan yang menarik. Kalau ide sementara ini bagaimana orang Indonesia bisa menginjakkan kaki di Spanyol, bagaimana orang Spanyol juga digiring ke Indonesia, gitu. Saya kira ini menarik idenya dan silakan nanti dikristalkan. Bisa dikristalkan di antara teman-teman YouTuber ini, bagaimana idenya, kemudian bagaimana sumber pendanaannya. Ya, saya tadi bilang, Pak, ini bisa dapat sponsor, Pak. Gitu. Tapi kalau YouTuber yang ngomong gitu saya percaya. Ya, karena ponaan saya itu ngadakan ulang tahun anaknya, dapat untung. Ya. Sponsor itu naruh gelas saja bayar. Ya, ada yang berikan pakaian begitu, pakaiannya dipakai itu harus bayar. Nah, gitu. Jadi sudah dapat baju gratis, dapat bayar lagi. Ada yang bawa minuman, ya dikasih minuman. Berapa nanti yang datang kira-kira 100 orang, disediakan 100 orang, nah itu bayar. Ya, dapat minuman gratis bayar. Nah karena itu saya percaya gitu ya. Coba dikristalkan ide ini, kami tentu akan menyambut gembira ya, karena itu komunitas ini walaupun tidak dideklarasikan menjadi
komoditas tersendiri gitu, tetapi bagaimana interaksi yang ada ini kemudian melahirkan ide-ide yang bagus yang juga membuat followernya atau subscribernya tambah banyak gitu ya, karena idenya tambah bervariasi ya. Jadi sekarang ada teori ya, kalau kolaborasi itu bukan saja menguntungkan kedua belah pihak, tapi meningkatkan kinerja, nah gitu. Jadi meningkatkan kinerja. Nah hanya saja pola kolaborasinya ini supaya bagus gitu ya. Nah ini yang memang perlu dirajut sedemikian rupa. Kalau dulu teori manajemennya itu win-lose ya istilahnya ya. Jadi kalau ada kompetisi dua perusahaan, yang satu menang, yang satu kalah gitu. Apalagi di dalam politik, the winner takes all, ada istilah itu. Jadi yang menang itu hidup, yang kalah harus mati gitu. Karena itu di zaman kerajaan-kerajaan dulu ya, itu bisa saja anak membunuh orang tua karena tidak sabar menunggu warisan tahta. Orang tua membunuh anak ya karena si raja khawatir akan digulingkan oleh anaknya gitu. Nah sekarang kan era demokrasi, siapa saja berhak punya mimpi menjadi presiden ya. Yang menang jadi presiden, yang kalah jadi menteri ya, akan senang semua kan ya. Ya. Nah saya kalau ada teman-teman anggota DPR dari partai-partai yang berbeda datang ke sini, saya sampaikan itu loh, Pak Jokowi sudah meninggalkan legasi bagus, ke depan tinggal diteruskan saja, yang menang jadi presiden, yang kalah jadi menteri gitu. Jadi jangan dibawa ke tempat tidur ya, perkelahiannya itu kan kasihan orang-orang masyarakat kampung sama saudara. Ada saya dengar suami istri cerai gara-gara pilihan pilpresnya berbeda, kan kasihan ya. Iya. Sama saudara ndak ngomongan ya. Ya, padahal capres sama cawapresnya sama-sama menikmati istana gitu ya. Ya, Prabowo jadi Menhan, Sandiaga Uno jadi Menteri Pariwisata. Nah, kalau ke depan demokrasi dibuat begitu kan menarik. Ya, semuanya bergembira. Yang menang bergembira, yang kalah juga bergembira. Masyarakat juga senang gitu. Tidak diadu-adu ya terus. Nah, ini saya kira hal-hal penting yang kita sadari. Nah, teman-teman YouTuber ini akan memiliki peran besar ya, memiliki kontribusi besar dalam membangun suasana damai, suasana gembira, sekaligus juga memberikan hiburan. Tapi juga di baliknya itu saya perhatikan, ini pintar-pintar memberikan edukasi. Bagaimana perbedaan budaya, bagaimana perbedaan cuaca, bagaimana perbedaan makan dan lain sebagainya. Mereka bisa menjelaskan dengan sangat baik. Gitu. Nah, karena itu saya juga hari ini ya, ini kan Bu Damayanti dan Bu Dwi ini follower dari YouTuber ini. Nah, maka itu sebagai bagian dari upaya rewarding ya. Kalau dulu saya masih muda itu kan punya idola artis gitu. Wah, kalau sudah ketemu artis yang ditonton di film itu aduh sudah senangnya ya. Apalagi bisa menyentuh tangannya, apalagi bisa dapat foto bersama. Ini sebetulnya sore ini saya memberikan hadiah tambahan kepada mereka berdua, bisa bertemu dengan orang-orang yang diidolakan gitu ya, karena selama ini mungkin hanya dilihat di HP ya, di YouTube ya, dan berkat itu juga mereka bisa berangkat ke sini. Nah, sebetulnya dari monitor saya itu yang mengikuti itu lebih dari 12.000 ya. Jadi yang aktif mendaftar sekitar 1.000 lebih sedikit. Nah, kemudian saya berpikir, kenapa yang 11.000-nya ini tidak mendaftar? Saya coba cari tahu. Wah, menarik penjelasannya gitu. Walaupun saya sampling. Waduh, Pak, nanti kalau saya keluar negeri gimana kalau saya tersesat? Nah, gitu. Terus ada yang bilang begini, waduh, saya kalau makan di luar negeri katanya nggak ada nasi, saya nggak bisa nggak makan nasi, gitu.
Ada yang bilang begini, waduh saya tidak punya paspor, ya, saya tidak tahu gimana ngurusnya. Wah saya belum pernah naik pesawat, ya gimana nanti naik pesawat saya. Wah hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan muncul. Nah ini saya kira hal-hal yang menarik ya, semuanya penting untuk kita pahami, kemudian kita mengerti, dan bagaimana memberikan sesuatu yang kita miliki, walaupun itu berupa informasi ya, itu juga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Saya kira itu sambutan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini, termasuk saya juga mengucapkan terima kasih kepada rombongan mak-mak, saya panggil mak-mak aja, jangan nenek-nenek nanti ketuaan ya. Mak-mak dari Belanda ini yang sudah mengkhususkan diri berpetualang ke Madrid. Mudah-mudahan nanti dengan silaturahim ini bisa menambah rizki ya. Saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.